اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وروح قلوبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق الختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله وفي الرواية ويصلون على نبيهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله فيما عنده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المحترمين والمكرمين yang sama-sama kita muliain, yang sama-sama kita hormati, para habaib, para asatid, para alim ulama yang hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama dan para habaib-habaib kita Allah jaga dengan sebaik-baik penjagaan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah lancarkan dakwah-dakwah mereka untuk menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan tak lupa para sesepuh, para hujjaj, para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang hadir di majlis ini, majlis yang mulia, majlis Ar-Rawhah. Kita berharap mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis Ar-Rawhah fid dunya, kelak Allah kumpulkan kita di majlis Ar-Rawhah fil jannah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama-sama kelak bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan lisan kita semua untuk membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh Rasulullah. Setiap satu salawat yang kita baca Allah turunkan 10 rahmat. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, pada pagi hari ini kita membaca 1 juta salawat. Mungkin itu yang tertuju, mungkinnya lebih dari 1 juta, mungkinnya lebih dari yang tidak bisa kita hitung, baik yang kelihatan daripada jamaah ataupun yang tidak terlihat daripada arwah-arwah yang Allah kirim di tempat ini. Maka ma'asyiral ikhwan, 1 salawat kita baca Allah turunkan 10 rahmat. 1 juta salawat kita baca tergenang kita pada pagi hari ini di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat tersebut bisa kita bawa pulang. Mudah-mudahan rahmat tersebut bisa menjadi kebanggaan dan syafaat kelak di hari kiamat, menjadi kebanggaan di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Ma'asyiral ikhwan, semua dari kita akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap kematian pasti ada yang namanya sakaratul maut. Jangankan kita manusia pendosa, bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau adalah sosok yang sangat dicintai oleh Allah, merasakan yang namanya sakaratul maut. Bukan hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama-ulama kita. Bukan Imam Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Imam Malik ketika merasakan yang namanya sakaratul maut, yang dikatakan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf bahwasannya di saat itu ada 70.000 syaitan yang akan menggoda kita untuk keluar daripada ajaran agama Islam. Kita minta kepada Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita selalu dalam keadaan Islam. 70.000 syaitan akan menggoda kita untuk kita bermaksiat kepada Allah di detik-detik terakhir tersebut. Masyaallah ikhwan, kita di semasa hidup kita, 1 syaitan aja ganggu kita, kadang-kadang kita udah gak kuat. 1 syaitan aja udah menghasut kita, kadang-kadang kita gak mampu. Bayangin masyaallah ikhwan, 70.000 syaitan ketika nyawa kita
kita merasakan sakaratul maut, ketika kita merasakan perihnya yang namanya kematian. Karena Imam Malik yang kita kenal, seorang imam, seorang madhab, petinggi madhab, beliau yang membuat atau mengadakan atau mendirikan madhab al-Malikiyah. Imam Malik merasakan yang namanya sakaratul maut. Imam Malik, apalagi Haji Malik, apalagi fulan wala fulan, pasti semua dari kita akan merasakan yang namanya kematian dan merasakan yang namanya sakaratul maut. Dan ketahuilah, orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Rasulullah akan hadir ketika kita sedang dicabut nyawanya oleh para malaikat, oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di saat itu Allah tunjukkan kepada kita, jika kita termasuk golongan orang-orang yang baik, maka Allah akan perlihatkan. Nabi Muhammad katakan, ya maq'adahu minal jannah, dia akan melihat tempat duduknya kelak di surga. Mudah-mudahan kita semua ahli surga. Tapi kalau misalkan waliyadzubillah orang tersebut min ahli nar, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di api neraka. Mungkin enggak heran, kadang-kadang ada orang meninggal dalam keadaan senyum, ada orang meninggal dalam keadaan melotot, ada orang meninggal dalam keadaan bahagia. Wahakala diperlihatkan tempatnya kelak di akhirat. Bersama siapa nanti kelak dia di akhirat. Dan ketahuilah, di saat itu orang yang sering membaca salawat kepada Nabi Muhammad akan hadir menyaksikan pencabutan nyawa tersebut. Fungsinya apa? Nabi Muhammad ketika hadir dengan keindahan wajahnya, dengan ketampanan parasnya, dengan kemuliaan dirinya, akan menghilangkan rasa sakit yang kita rasakan ketika sakaratul maut. Kita sering mendengar cerita ketika ada wanita-wanita yang memotong tangannya karena melihat keindahan Sayyidina Yusuf. Maka di sakaratul maut, kelak ketika kita ahli salawat, membaca salawat kepada Nabi Muhammad yang begitu banyak, hadirnya Rasulullah dengan ketampanan yang begitu indah, akan melupakan sakitnya kita ketika mengalami sakaratul maut. Mudah-mudahan Rasulullah hadir kelak nanti ketika kita sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah jadikan lisan kita mudah selalu membaca salawat. Dan banyak sekali faidah-faidah di dalam salawat, bukan tanfa wa tarfa wa tashfa. Salawat dapat mengangkat derajat seseorang, dapat menghilangkan bala dari seseorang, kemudian mengangkat derajat seseorang, dan kelak dijanjikan syafaat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi manfaat-manfaat salawat yang kita tahu. Bahkan kadang-kadang, maaf kata, kalau kita pengen suatu hajat, kadang-kadang kita mengandalkan salawat buat mendapatkan hajat yang kita pengen. Kita melihat mobil mewah, kadang-kadang terucap di dalam lisan kita, wah mobil ajib nih, salawatin aja dulu kali ini nanti tahun depan. Sering aja kita begitu. Melihat yang bening lewat, perempuan cantik kalau salawatin aja dulu, siapa tahu jodoh ya kan. Yang laki-lakinya lewat, salawatin aja dulu, siapa tahu jodoh. Hal yang kayak itu kira-kira boleh atau tidak? Enggak. Hal yang kayak itu kira-kira pantas atau tidak? Masyaallah, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajidullaha tawwaban rahima. Yang makna daripada itu semua, Allah menjelaskan setiap kita yang meminta melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tinggi pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mustahil bakal Allah tolak. Jadi kalau misalkan kita melihat suatu barang, kita salawatin, hukumnya boleh apa enggak? Boleh, dengan keyakinan kita memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu poin pentingnya, dengan keyakinan salawat yang kita baca demi Allah, satu salawat yang kita baca kelak di akhirat jauh lebih mulia dari apa yang kita lihat. Mobil yang kita lihat, yang kita pengen kita bacain salawat, sallallahu alaihi Muhammad, melihat mobil lewat, salawatin aja dulu. Satu salawat yang kita baca kelak di akhirat manfaatnya akan jauh lebih mulia daripada mobil yang kita lihat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli salawat. Alhamdulillah, Allah kami menyediakan setiap malam Jumat membaca salawat Jibril. Tinggal kitanya doang pengen mau baca salawat ke Nabi Muhammad atau enggak. Apakah kita terpilih orang-orang yang akan kelak dibangkitkan di barisan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, berikan hidayah kepada kita. Allah jadikan lisan kita tidak pernah kering, selalu basah di dalam membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man wafaqa li ahli al-khair wa 'an amalihi wa fiqna lil khair wa 'ain 'alayhi. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil halana ila ahsani al-hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal 'afwu minkum wa ma kuntu illa imtithalil amr.